perusahaan tambahan yang di belakang 13 perusahaan ini yang masih menunggu bagaimana dia melanjutkan investasi. Nah, inilah tugas dari Menteri Kehutanan, bagaimana dia mensinkronkan perubahan dari peraturan-peraturan itu. Ini juga kawasan hutan debut. Next, Mas. Skipnya. Ini infrastruktur. Di sini terutama perubahan perpresnya. Kenapa Bappenas? Bappenas ini sebagai perancang pembangunan nasional, dia ada di DPT bidang infrastruktur, sehingga dia menjadi penanggung jawab untuk pelaksanaan program ini. Kemudian di sini perluasan modal lembaga pembiayaan infrastruktur. Di sini penanggung jawab Menteri Keuangan. Kenapa demikian? Karena infrastruktur ini tidak mungkin dibiayai dari APBN maupun APBD, sehingga di situ harus dibentuk suatu lembaga pembiayaan infrastruktur. Ini kendala kita kan dulu ada infrastruktur summit dan sebagainya, ternyata nggak menghasilkan kemajuan yang signifikan, sehingga masih harus terus diperbaiki bagaimana cara kita untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Next, Mas. Ini dalam hal masalah pengadaan barang. Ini nanti juga yang terkait dengan masalah pembiayaan infrastruktur ini akan dibentuk Information and Communication Technology Fund. Di sini Menteri Komunikasi dan Informatika yang menjadi penanggung jawab dari kegiatan ini. Next, Mas. Di bidang pangan, di sini diharapkan bahwa program pengadaan lahan bagi pertanian, perkebunan, dan perikanan ini menghasilkan tersedia lahan untuk mendukung pembangunan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Di sini banyak yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang memang sudah tidak mendukung lagi untuk pengembangan pertanian, sehingga Badan Pertanahan Nasional diminta untuk memperbaiki peraturan-peraturan ini, terutama untuk PP nomor 3698 maupun PP nomor 46 tahun 2002. Jadi nanti terkait ini klarifikasinya memang mohon maaf saya sampaikan tadi karena saya sampai saat ini belum menerima dari teman di Jakarta yang saya minta klarifikasi atau penjelasan dari program-program ini yang lebih jauh. Tapi mungkin akan memakan waktu kalau memang harus dijelaskan. Kemudian juga peningkatan iklim investasi pertanian dan perikanan. Di sini memang tidak banyak sekali investor-investor yang tertarik pada investasi pertanian. Maka di sini ada penyusunan pertanian pangan skala luas, atau yang saya ceritakan tadi bahwa bagaimana membuat food estate. Nah, ini memang pada tahun 2008 waktu itu memang sudah direncanakan untuk memberikan fasilitas perpajakan bagi investor-investor yang mau membuat food estate ini di wilayah Indonesia bagian timur. Dan dalam 100 hari ini yang dicanangkan adalah di Merauke. Jadi untuk food estate ini memang diulang lagi, nantinya akan diberikan mengenai bagaimana menarik investasi. Barangkali akan diberikan insentif fiskal maupun non fiskal bagi para investor di bidang pertanian. Dan ini masih terkait dengan masalah pertanian. Di sini akan dibentuk lembaga khusus tentang pembiayaan pertanian dan perikanan yang selama ini belum terbentuk. Masih ada beberapa, tapi belum demikian signifikan dalam membantu para petani dan para nelayan. Kemudian juga tadi sudah saya sampaikan mengenai bagaimana meninjau kembali tentang penetapan subsidi pertanian dan perikanan yang secara terpadu.
Sebab selama ini kan ada overlapping gitu. Jadi mana petani, mana nelayan, itu masing-masing dikasih subsidi. Artinya bagaimana kalau dipadukan nanti agar tidak terjadi overlapping di situ, sehingga masing-masing tidak tarik ulur lagi. Dan subsidinya di mana nantinya yang terbaik memperoleh sasaran. Next, Mas. Kemudian jaminan pasokan energi, tentunya kita juga sudah paham banget listrik, kemudian pembangkit kekurangan batu bara, kekurangan gas dan sebagainya. Ini menjadi prioritas juga oleh Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ini. Kemudian next, Mas. Ini kita sudah melakukan program pembangkit listrik 10.000 MW yang pertama itu akan berakhir tahun 2010. Di situ pembangkit 10.000 MW tahap pertama akan selesai. Walaupun demikian masih terjadi defisit dari energi ini, sehingga pemerintah mencanangkan untuk melanjutkan pada program penyediaan listrik 10.000 MW lagi pada tahap kedua. Ini sudah ada program ini, PLN masih kewalahan juga untuk memenuhi demand dari tenaga listrik ini. Sehingga kalau kita lihat permasalahan PLN bukan saja dari sisi bagaimana mengembangkan ini, sebenarnya yang terutama adalah dari sisi pembiayaannya itu sangat-sangat besar yang memang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah secara langsung. Nah, ini yang sangat menyulitkan dari PLN. Namun demikian pemerintah tetap mensupport, karena bukan hanya untuk konsumsi masyarakat, tapi juga nanti untuk